Nah, di video kali ini spesial banget nih karena gue akan nge-review LeBron Witness 5 di outdoor, tapi langsung one on one di lapangannya KAOGI. Nah, tapi nanti highlights-nya gue nggak akan tampilin semua di video ini. Abas kalian yang penasaran kayak gimana full highlights-nya bisa langsung nonton di YouTube channelnya KAOGI. Udah siap nih kayaknya. Siap. Oke, Fer. Apa kabar, Fer? Baik. Siap. Waktunya balas dendam. Balas dendam. Oh. Oke. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini kita mau ngebahas performance review Nike LeBron Witness 5. Dan sebelum gue mulai, gue mau quick shout out untuk sponsor di video kali ini. Ini adalah Deorex. Deorex ini adalah body spray pembunuh bau badan. Kan ada tuh ya teman-teman basket kita yang bau badan banget tuh sampai kita males ya jaganya kadang-kadang. Terus kalau habis main basket, lepas sepatu, gila bau kakinya kemana-mana, udah kayak ikan asin gitu, kayak ikan kering gitu. Nggak enak banget kan, malu kan kayak gitu. Nah, dengan Deorex ini, abas kalian yang punya masalah sama bau badan itu bisa sembuh. Jadi Deorex ini beda sama deodoran. Kalau deodoran kan itu menutup pori-pori doang, tapi tidak menyembuhkan masalah bau badannya. Kalau Deorex ini nyembuhin. Jadi cukup semprotkan Deorex ini di ketiak atau di telapak kaki. Udah deh, biarin kering sendiri, terus nanti masalah bau badan abas kalian bakalan hilang. Buat abas kalian yang pengen beli Deorex ini udah tersedia di apotek-apotek besar kok, kayak Century, terus kayak K24, terus juga ada di toko-toko online, jadi abas kalian cari aja. Lanjut, kita ngomongin performance dari sepatu ini. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor itu sih nggak ada masalah ya. Meskipun bukan yang perfect, gue masih berasa ketika gue mau stop tuh nggak langsung stop gitu, nggak gigit banget gitu. Tapi masih kayak ada nge-slide-nya berapa milimeter. Tapi bukan masalah sih ya, nggak mengganggu sama sekali pergerakan-pergerakan crossover gue, gocek-gocek gue, semua manuver gue itu masih tercover dengan aman, nggak ada yang sampai kepleset. Jadi ya tractionnya sih menyenangkan sih kalau untuk di lapangan indoor. Untuk di lapangan outdoor juga gue nggak menemukan masalah sedikit pun, nggak ada slip-slip. Sama baiknya dengan di indoor, asal jangan ketemu lapangan yang berdebu banget. Kemungkinan kalau lapangannya yang semenan halus terus berdebu gitu, mungkin akan sedikit menurun ya performanya kalau dibandingkan sama indoor. Tapi selama abas kalian main di lapangan outdoor yang masih normal debuannya, atau mungkin malah main di lapangan yang model aspal gitu, wah itu sih aman banget sih, ini tractionnya sangat bisa diandalkan. Kemudian bahan rubber outsole-nya ini tidak squeaky. Sama sekali tidak ada bunyinya, tapi tidak mempengaruhi performanya ya. Kemudian pola traksi ini juga menurut gue nggak terlalu ngangkat debu ya. Jadi selama gue main pakai sepatu ini nggak pernah tuh wipe off gitu. Aman-aman aja. Dan durability-nya meskipun ada label XDR, tapi kalau gue dorong-dorong tractionnya sih agak lunak ya. Kemudian pola traksinya itu tuh kayak tipis-tipis gitu, jadi kemungkinan itu yang bikin kesannya lunak. Tapi sejauh ini setelah gue pakai beberapa kali tidak ada kerusakan sama sekali, nggak ada yang botak, nggak ada yang terkikis atau terkelupas gitu, masih aman semua sih. Tractionnya seperti yang abas lihat. So feeling gue kalau untuk dipakai terus-terusan di lapangan outdoor kemungkinan masih lumayan awet sih, tapi ya nggak bisa ngarepin yang awet sampai lama banget. Normal-normal aja, tergantung pemakaian, intensitas pemakaian abas kalian juga. Seminggu main berapa kali kan gue nggak tahu ya. Kalau mainnya tiap hari sih bisa awet 6 bulan, 4 bulan aja udah syukur nih. Transisi dari heel ke toe-nya juga halus pisan. Ini ada lengkungan di bagian heel, terus di bagian toe lengkungannya bener-bener wah ngelengkung banget gitu. Jadi kayaknya kalau kita kasih beban sedikit di bagian depan tuh udah langsung kaki kita jalan aja gitu. Jadi bener-bener halus banget. Udah gitu kan ini di bagian outsole-nya ini kan dipisah gitu ya, dipotong nih di bagian tengah-tengahnya karena ada dua sumpotsnya ini. Nah ini juga ngebantu fleksibilitasnya nih abas kalian. Jadi ketika kita ngelangkah ini di bagian yang kepotong ini jadi lebih smooth tuh, lebih gampang ngeflex
Belum lagi sama bahan uppernya juga ini lentur banget ya, jadi bener-bener asik banget sih heel to toe transitionnya, gue enjoy banget. Lanjut ke cushion, menurut gue ini merupakan elemen yang paling poin plus ya daripada sepatu ini, karena udah ada 2 zoom pouch di depan gitu kan. Meskipun air zoom pouch-nya ini bukan langsung berasa di bawah kaki, abas kalian nggak bisa ngerasain kayak empuknya atau bouncy-nya gitu, tapi lebih kayak abas kalian tuh berdiri di atas per gitulah. Jadi berasa sih begitu nginjek pakai zoom pouch-nya tuh berasa kayak ada mantulnya gitu di bawah kaki. Kemudian untuk cushioning di bagian heel-nya ini cuma mengandalkan Phylon midsole, tapi Phylon midsole-nya itu empuk sih, enak banget, terus juga berasa sedikit bouncy. Ini keseluruhan setup cushioningnya enak banget deh. Tapi tentunya nggak beda juga dengan seri sebelumnya, LeBron Witness 4, dengan adanya air zoom pouch di bagian forefoot ini 2 biji, itu sangat amat menghilangkan court feel-nya. Jadi abas kalian berasa kayak nggak napak tanah lah, berasa tinggi dari tanah. Memang kalau untuk permainan yang banyak melakukan gocek-gocek gitu, jadinya kayak berasa kurang cocok sih. Setup cushioningnya tuh kayak mengurangi kelincahan lo. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang hobi lompat-lompat, yang eksplosif, yang demen fast break gitu, tanpa banyak gocek-gocek ya, jadi lebih banyak fast break sama lompat-lompat, ini cocok banget sih ini setup cushioningnya. Kalau ditanya apakah cushioningnya enak, enak. Ini memberikan impact protection yang baik banget. Jadi selama gue pakai sepatu ini, gue nggak berasa dengkul atau tumit gue nyut-nyutan. Kemudian lanjut bahas materialnya. Ini upper materialnya ada plus ada minusnya. Plusnya mesh uppernya ini sangat amat fleksibel, zero break in time, dan sangat breathable. Tapi minusnya ini berasa tipis banget gitu loh, jadi mengurangi supportnya sih. Itu nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian support. Dan gue happy mereka nggak bikin ini full mesh sampai belakang, jadi ada material synthetic leather lagi di setengah ke belakang ya. Kemudian material talinya juga aman, gue cukup ikat 1 kali, nggak pernah lepas-lepas. Terus juga padding di lidah meskipun agak tipis, tapi untungnya ada pull tab di bagian depan ini, jadi ketika gue ngencengin tali sepatu itu kan kena si pull tabnya juga, jadi kemungkinan itu yang membantu, jadi nggak bikin ada yang ganjel gitu loh di bagian pergelangan kaki depan. Jadi abas kalian bisa ngencengin iketannya sekencang apapun yang lo mau. Padded collarnya juga standar, meskipun tidak terlalu tebal tapi juga nggak tipis. Udah cukup sih untuk membuat sekitaran ankle berasa nyaman dan ngunci kaki belakang kita. Ya itu aja sih bagian materialnya, nggak banyak yang bisa dibahas karena emang penggunaan materialnya juga menurut gue cukup standar ya. Kita lanjut ke bagian fitnya. Fitnya menurut gue ini lebih baik daripada LeBron Witness 4. Entah kenapa di LeBron Witness 4 itu berasa terlalu panjang gue, jadi masih banyak ruang kosong di toe. Tapi kalau di sepatu ini cuma ada sedikit ruangan di toe, terus juga jempol gue tepat di ujung sepatu ini paling cuma menyisakan berapa mili doang. Dan memang gue sukanya pakai sepatu yang kayak gitu, yang menyisakan beberapa mili di bagian depan jempol, paling kayak 2-3 mili gitu. Untuk yang kakinya lebar sih kayaknya nggak perlu upsize juga, karena kan ini bahan uppernya kan sangat amat fleksibel nih, dan semakin lama dipakai juga akan semakin kendor lah ya, semakin lentur gitu. Jadi yang kaki lebar malah fitnya kemungkinan makin enak nih, makin ngepres, makin pas gitu. Dan gue berasa untuk LeBron Witness 5 ini bentuk toe-nya itu nggak terlalu runcing, nggak kayak yang seri sebelumnya yang Witness 4. Kalau yang ini lebih wide footer friendly sih kalau gue bilang. Untuk lockdownnya standar aja, nothing special, nggak berasa kayak kaki lu dipeluk banget, karena ini kan sebenarnya kayak boutique construction. Jadi sebenarnya tanpa tali pun, kalau abas kalian milih size-nya udah tepat, itu ya berasa kakinya udah dipeluk tuh, meskipun tanpa bantuan tali ya. Dan tali-tali di sini ya cuma kayak untuk
ya sedikit nambahin aja lah. Terakhir supportnya hampir mirip-mirip kayak di LeBron Witness 4 sih ya. Tidak ada masalah untuk support bagian toe. Ini udah ada overlap outsole yang naik ke bagian toe depan, terus juga ada fuse overlay di bagian jempol dalam, jadi ketika ngerem pakai kaki depan juga udah tercover dengan baik. Heel supportnya juga udah mantep banget ya, udah ada TPU heel counter, terus masih ada TPU heel cup lagi di bagian luarnya. Udah gitu setengah ke belakang sepatu ini kan pakai bahan synthetic leather ya, jadi lebih stiff, lebih memberikan support ke kaki bagian belakang kita. Paling yang kurang adalah support kaki bagian samping. Jadi ketika gue melakukan crossover atau melakukan pengereman dengan kaki samping gitu, ini berasa kakinya kayak mau keluar dari sepatunya karena bahan upper mesh-nya ini yang tadi gue bilang tuh terlalu tipis, jadi berasa kayak nggak nahan kaki kita pas lagi ngerem pakai kaki samping. Kemudian outrigger pada sepatu ini juga digantikan sama air zoom pouch ini yang 2 biji. Jadi masih sama problemnya sama LeBron Witness 4. Gue berasa kalau kita lagi lompat terus nginjeknya agak sedikit miring, kan kadang kan kita lompatnya nggak lurus vertikal kan, kadang sambil miring-miring juga. Jadi ketika keinjek nih si air zoom pouch-nya ini, dia kan akan ngempes tuh, jadinya kayak badan kita cenderung doyong gitu ke samping gitu, jadi kayak agak-agak nggak stabil. Tapi kalau abas kalian tipe-tipe yang spot up shooter yang nge-shootnya bener-bener lompatnya vertikal, aman banget sih, nggak akan berasa ada masalah di sepatu ini. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Nike LeBron Witness 5 ini. Harganya Rp1.429.000. Gue beli ini di NCR Sports. Kalau abas kalian pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video. Cek aja. Jangan lupa pakai kode asupan basket ya pada saat mau check out, supaya abas kalian bisa dapat free ongkir up to Rp50.000. And once again, thank you untuk Diorex yang udah support Anak Basket Channel. Gue nggak akan tinggalin linknya ya di deskripsi karena gampang banget carinya, tinggal ke apotek-apotek terdekat. Ini udah ada semua sih, sama di online store juga udah ada. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support Anak Basket Channel dengan subscribe, like, share, and comment. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.